Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mencontohkan membuat ruang media pembelajaran di Google Classroom. Pertama, kita harus masuk ke web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita klik pilih, maka akan tampil akun yang kita gunakan. Jika Bapak Ibu memiliki satu akun, otomatis langsung masuk ke akun Bapak Ibu. Jika memiliki beberapa akun, maka pilih dan tentukan akun mana yang ingin digunakan untuk membuat media pembelajaran di Google Classroom. Dalam artian di sini saya menggunakan akun Google. Saya pilih. Ini merupakan tampilan awal dari Google Chrome. Untuk masuk ke Google Classroom ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Pertama, kita ketikkan di kolom search bar ini Classroom, lalu pilih login. Login, kita tunggu. Maka kita akan sudah masuk di Google Classroom. Cara yang kedua, maaf, kepencet. Cara yang kedua, kita pilih di sebelah pojok kanan atas ini titik 9. Kita klik. Kita scroll ke bawah, kita cari Classroom. Maka di sini tampil, kita klik. Maka kita masuk ke Google Classroom. Cara yang biasa saya gunakan adalah menggunakan cara yang kedua. Ini merupakan tampilan awal dari Google Classroom. Di sini akan terpapar kelas yang kita ikuti ataupun kita seandainya seorang guru, kelas yang kita buat. Untuk membuat kelas baru bagaimana caranya? Kita klik icon tanda plus di sebelah kanan pojok atas. Di sini terdapat dua pilihan, gabung kelas dan buat kelas. Gabung kelas ini diperuntukkan untuk murid ataupun peserta yang ingin mengikuti kelas yang dibuat di Google Classroom. Buat kelas digunakan untuk membuat kelas. Kita coba contohkan yang buat kelas. Kita klik tanda ini, lanjutkan. Kita tunggu, kita isi apa yang ada di sini. Untuk nama kelas harus kita isikan. Saya contohkan di sini kelas 12. Untuk kolom bagian dan ruang, ini Bapak Ibu bisa mengisi dan boleh juga tidak diisi. Mata pelajaran saran saya harus diisi ya. Contoh di sini saya ingin membuat mata pelajaran TIK. Lalu kita klik buat. Kita tunggu pembuatannya. Maka akan tampil dashboard atau menu utama dari kelas yang kita buat di Google Classroom. Di sini ada beberapa menu. Ada menu forum, tugas kelas, orang, dan nilai. Untuk forum ini bisa kita katakan sebagai beranda dashboardnya. Di sini nanti akan nampak atau terpapar di sini nanti pengumuman
informasi-informasi apa yang ada di kelas ini. Kode kelas ini diperuntukkan jika guru ingin membagikan kelas, sehingga murid nanti ketika ingin gabung kelas dengan fitur yang awal tadi tinggal memasukkan kode ini ataupun bisa juga menggunakan link. Di sini ada tanda pena ini, sesuaikan di sini untuk mengatur tema dan warna kelas ini. Kita coba. Untuk gambar, jika Bapak Ibu memiliki gambarnya sendiri, boleh di-upload. Jika ingin merubahnya, yang disediakan oleh Google Classroom sudah ada. Kita pilih, ada beberapa pilihan tipe. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Contoh saya menggunakan ini. Pilih tema kelas. Untuk warnanya, saya menggunakan warna ini yang gelap. Kita simpan. Maka warnanya akan berubah. Warna-warna yang tandanya sini. Untuk membuat tugas atau pengumuman materi, kita klik pilih menu tugas kelas. Maka akan muncul beberapa fitur menu. Kalau yang folder Google Drive ini, materi dan soal ataupun konten media pembelajarannya sudah ada di Google Drive kita. Tinggal kita upload, kita pindahkan. Jika belum ada, masih baru, kita klik tanda plus tulisan buat. Ini kita klik. Di sini terdapat beberapa pilihan. Tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan postingan, topik. Ini Bapak Ibu bisa gunakan dan sesuaikan dengan kebutuhan. Pada dasarnya di dalam 3 kategori di atas ini, tugas dan tugas kuliah, pertanyaan, materi, ini pada dasarnya sama. Maka saya gunakan yang tugas saja. Nah, tampilan untuk tugas seperti ini. Ada judul, silahkan diisi. Misalnya soalnya, misal membuat soal, kita sudah tulis soal. Petunjuknya opsional, bisa diisi boleh. Dan ini fiturnya untuk kelas berapa, jika seandainya kelasnya banyak, poinnya berapa, waktu tengahnya, pembatasan waktu sampai kapan, topiknya jika ingin diisi. Untuk lampiran ini kita bisa melampirkan mungkin materi ataupun soal materinya, medianya dari Google Drive ataupun YouTube ataupun upload, karena mungkin belum sempat di-upload di YouTube ataupun di Google Drive, masih tersimpan di penyimpanan lokal laptop kita atau komputer kita, nah kita upload, ataupun ada link mungkin berupa website atau link YouTube ataupun link Google Drive. Kalau untuk yang tombol tengah buat ini, kita bisa memasukkan dokumen, Google Doc, slide, spreadsheet, gambar, Google Formulir, Google Form. Jadi Bapak Ibu sesuaikan. Nanti insya Allah saya akan contohkan bagaimana cara membuat Google Formulir. Ketika sudah selesai, maka klik tugaskan di sini. Saya contohkan. Saya isi bebas kata-kata yang sembarang. Nah, kita klik. Jika sudah selesai, lampiran untuk materi dan segala macam sudah dilampirkan. Ini sudah diatur, kita klik tugaskan. Maka akan muncul di menu tugas. Begitu juga di menu forum akan muncul. Ini kurang lebih seperti fitur mungkin di sosial media Facebook, Instagram sebagai beranda. Yang kedua, tugas kuis. Nah, ini bedanya yang tadi. Untuk tugas kuis, ini langsung terhubung dengan Google Form. Jika kita ingin menggunakan, kita klik, nanti kita edit, kita atur, tunggu prosesnya. Bisa kita atur untuk judul,
Pemilihannya, jawaban setelahnya nanti diatur. Seperti yang saya katakan tadi, insya Allah nanti saya akan berikan contohnya cara pembuatan dan penyetingan di Google Form. Ini sama, caranya juga sama. Dan untuk pertanyaan, ini langsung berupa pertanyaan. Dalam artian cuma satu soal saja. Kita tidak bisa menambah 10 ataupun 15 soal, 2 pun tidak bisa. Dan ini bertujuan misalnya soalnya berupa merangkum, misalkan merangkum pembahasan di YouTube, video YouTube. Mungkin kita bisa di sini langsung link YouTube-nya masuk di YouTube atau di link sini. Kalau sudah selesai, kita klik tanyakan ini untuk dibagikan. Dan untuk materi, ini bisa kita gunakan sebagai pengumuman juga bisa. Misalnya pengumuman kelulusan, libur, masuk, dan sebagainya. Ataupun pengumuman materi baru, kita klik judulnya materi TIK misalnya. Deskripsinya pelajarilah misalnya, nggak saya ketikkannya, mohon maaf. Langsung kita lampirkan mungkin bentuk PDF. Kalau belum di-upload di Google Drive, kita upload, pilih upload. Kalau sudah di Google Drive, kita pilih Google Drive dan pilih. Itulah beberapa fitur yang di Google Drive. Untuk menu orang ini fungsinya untuk mengetahui siapa saja pengajar, siapa saja para siswanya atau peserta yang ikut dalam kelas Google Classroom ini. Untuk nilainya, untuk mengetahui nilai dari masing-masing peserta, jika ada soal nanti akan terpapar muncul di sini nilai-nilai mereka masing-masing. Mungkin ada pertanyaan dari kita, seandainya kelas ini sudah tidak digunakan, mungkin kan sampai 1 semester, untuk semester keduanya materi baru, pelajaran baru, bagaimana cara menghapus kelas ini yang telah kita buat? Maka yang pertama kita kembali ke menu utama. Di sini kita klik kelas, pilih kelas yang ingin dihapus ataupun ingin disimpan, tidak ditampilkan, disembunyikan. Misalnya ini kelas 12 tadi, titik 3-nya yang kita klik, kita pilih arsipkan, arsip, maka tidak nampak lagi ini. Seandainya ini suatu waktu untuk tahun berikutnya kita gunakan, bisa kita atur di sini ke kelas yang diarsipkan, akan muncul kelas-kelas yang sudah kita arsipkan tadi. Caranya sama, jika kita ingin menggunakan kembali ataupun menghapus, kita klik titik 3 ini, ada pilihannya pulihkan. Ini untuk menampilkan lagi di beranda utama di Google Classroom. Jika ingin menghapus tidak digunakan lagi, kita hapus, maka kelas akan terhapus. Demikian cara membuat media pembelajaran menggunakan Google Classroom. Bisa Bapak Ibu praktekkan dan kreasikan sedemikian rupa agar lebih menarik ataupun lebih variatif lagi, bervariasi. Ini hanyalah sekedar contoh dasar cara pembuatannya saja yang saya contohkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.